Ini adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya. Karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa? Ini mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada. Ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan. Yang arsipnya itu ditunjukkan toh mestinya gitu. Atau fotokopi yang dilegalisirnya. Alhamdulillah. Kita dapat ya. Silakan Pak Roy, sini Pak Roy. Iya, iya. Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih. Sudah. Enggak, maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas, dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya, 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya ya. Dan ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murti Ningsih. 3 ijazah itu identik, sama persis. A-nya masuk ke dalam, Z-nya masuk ke dalam. Dan ini tidak sama. Jadi apakah masuk akal? Apakah logis? Ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985, itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda. Jadi kalau yang 1 berbeda, itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda, jadi itu 99,9% palsu. Jadi terima kasih Pak Dr. Berhatua yang sudah mengupayakan, terima kasih Dr. Tifa, dan terima kasih seluruh tim ya, seluruh kuasa hukum yang ada di sini, terutama juga Pak Al-Katiri yang luar biasa. Jadi gini, saya ikuti juga perkembangan ini. Ya. Tapi kalau buat kami sih sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena sebenarnya ini kan euforianya teman-teman lah bisa mendapatkan ini. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti dengan seksama proses penyelidikan di Mabes Polri maupun juga penyidikan di Polda, teman-teman penyidik itu sudah mengambil ini semua. Sudah ada di di Polda Metro ya. Dan jadi artinya jadi artinya dalam hal ini adalah salinan-salinan yang saat ini sudah didapatkan dari kubu Roy Suryo CS ini adalah tidak masalah begitu ya. Kalau buat kami tidak akan mempengaruhi karena penyidik bahkan sudah mengambil jauh lebih dulu. Berarti bukan bukti baru ini? Bukan. Kalau memang ijazah Jokowi asli, mestinya beliau paling percaya diri. Tunjukkan, selesai. Tidak perlu bertahun-tahun menutup, berkelit, dan berdiam diri. Tapi faktanya, bertahun-tahun rakyat menunggu kejelasan. Bertahun-tahun pula Roy Suryo dan kawan-kawan memperjuangkan kebenaran, justru dikatakan teroris. Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa takut?
Karena sekuat apapun menutup bangkai, pada akhirnya bau juga akan tercium. Negara harus tegas, siapapun yang memalsukan dokumen ijazah untuk menjadi pejabat publik harus dipidana, siapapun orangnya. Isu ijazah Joko Widodo kembali menggelegar setelah bertahun-tahun diredam dan diabaikan. Kini muncul kembali di permukaan. Tanggal 13 Oktober 2025, Roy Suryo, pakar telematika yang dikenal tak kenal takut, bersama Bono Tua Silalahi dan Dr. Tifausia Tiasuma kembali mendatangi KPU DKI Jakarta. Mereka tidak datang untuk mencari sensasi, tapi untuk mencari kebenaran. Roy Suryo menerima salinan ijazah yang diklaim milik Jokowi. Bukan salinan biasa, tapi dokumen yang telah dilegalisir resmi oleh KPU. Namun alih-alih menutup polemik, justru semakin memperkuat keyakinannya 99,9% ini palsu. Mengapa? Karena kejanggalan demi kejanggalan tampak begitu jelas, huruf yang tidak sejajar, posisi logo yang keluar garis, struktur teks yang tidak identik dengan ijazah lain yang lulus di tanggal yang sama. 4 orang 4 ijazah, 3 identik, 1 berbeda. Dan yang berbeda itu milik siapa? Milik orang nomor 1 di negeri ini. Pertanyaannya sederhana. Kalau benar asli, mengapa bentuknya berbeda? Mengapa harus ada bagian dari yang dihapus? Bono Tua bahkan menegaskan ada tanda tangan yang dihapus, ada nama yang disamarkan. Ia kecewa, ia meminta transparansi, tapi yang didapat justru misteri baru. Padahal dokumen itu adalah dokumen publik, digunakan dalam pendaftaran calon gubernur dan presiden, artinya rakyat berhak tahu. Di sisi lain, kubu relawan Jokowi mencoba menenangkan keadaan mereka, berkata, perbedaan warna stempel atau posisi tanda tangan itu hal biasa. Tapi masyarakat sekarang bukan lagi masyarakat yang bisa dibodohi dengan alasan teknis. Ini bukan soal warna stempel, ini soal kejujuran pejabat publik, soal integritas seseorang yang pernah memimpin bangsa. Kalau benar asli, kenapa tidak pernah sekalipun Jokowi sendiri muncul untuk menunjukkan ijazah aslinya di depan publik? Mengapa selalu diwakili relawan? Mengapa selalu diserahkan ke KPU dan difotokopi? Mengapa selalu menolak klarifikasi terbuka? Sikap diam Jokowi ini bukan menenangkan, justru menimbulkan kecurigaan. Rakyat melihatnya sebagai bentuk penghindaran, ibarat api kecil yang ditiup terus, kini membesar menjadi bara. Dan bara ini bukan lagi sekedar tentang selembar ijazah, tapi tentang moralitas pemimpin. Bertahun-tahun isu ini ditutup, dibungkam, bahkan dianggap konspirasi. Tapi kebenaran punya caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Seperti kata pepatah, menyimpan bagai lama-lama pasti bau. Bayangkan seorang pemimpin yang pernah berdiri di podium kenegaraan, kini harus berhadapan dengan pertanyaan sederhana. Pak, ijazah Bapak asli atau palsu? Ironi besar, bukan karena dokumennya yang diragukan, tapi karena rakyat tidak lagi percaya. Ketika rakyat mulai curiga, artinya kepercayaan itu telah dirusak.
Dan ketika kepercayaan rusak, maka legitimasi moral seseorang pemimpin ikut runtuh. Roy Suryo dan timnya mungkin akan terus dibully, dituduh cari panggung, tapi sejarah selalu mencatat yang berani melawan arus kebohongan akan dikenal, sementara yang bersembunyi di balik kekuasaan akan dikenal karena diamnya. Masalah ijazah ini telah menjadi ujian moral, bukan sekedar hukum. Seharusnya Jokowi bisa menyelesaikan sejak lama. Cukup tunjukkan ijazahnya aslinya, verifikasi oleh universitas, buka ke publik, selesai. Tapi justru tidak. Yang muncul adalah relawan bicara, pejabat pembela, dan rakyat semakin bingung. Apakah Jokowi sengaja membiarkan rakyat terbelah? Apakah ini bagian dari strategi agar isu tak pernah benar-benar mati untuk mengalihkan perhatian dari hal yang lebih besar? Ataukah memang tidak ada yang bisa ditunjukkan karena memang tidak ada lagi yang asli? Jika seseorang pemimpin saja tidak jujur terhadap sejarah pendidikannya, bagaimana rakyat bisa percaya pada kejujuran kebijakannya? Bangsa ini sedang belajar bahwa kejujuran tidak bisa ditutup dengan kekuasaan, karena kekuasaan bisa menipu publik, tapi tidak bisa menipu waktu. Hari ini Roy Suryo menjadi simbol kecil dari perjuangan panjang melawan arus manipulasi. Ia tidak sempurna, tapi ia berani, ia tahu risikonya. Risikonya besar, tapi memilih berjalan di jalur yang diyakini benar. Dan kebenaran, walau lambat, pasti akan menemukan jalannya.